Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran kimia dengan Ibu. Masih tetap daring ya. Ini sekarang kita sudah masuk ke bab yang kedua tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Pada bab sebelumnya, bab pertama kita sudah membahas tentang unsur, senyawa, kemudian pemisahan campuran, dan diakhiri kemarin dengan percobaan melakukan pemisahan campuran. Nah, di bab kedua ini, seperti pada judulnya, kita akan membahas tiga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lambang unsur, kemudian rumus kimia, dan terakhir nanti kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Kita ke lambang unsur terlebih dahulu. Di bab pertama kita sudah belajar bahwa unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Itu adalah merupakan zat yang paling kecil, tidak bisa teruraikan kembali. Berbeda dengan senyawa. Kalau senyawa masih bisa diuraikan, kalau unsur sudah tidak bisa diuraikan. Kemudian karena unsur kimia ini adalah sangat-sangat kecil, maka dalam penyebutannya kita memerlukan lambang unsur. Kenapa? Karena ada dua alasan menurut Ibu. Yang pertama, untuk menyederhanakan penulisan, seperti yang sudah kita tahu, ada unsur namanya oksigen, unsur nitrogen, kemudian ada unsur hidrogen. Itu kan kalau ditulis itu akan memerlukan lebih banyak huruf yang harus kita tulis. Kalau misalkan kita mempunyai lambang hanya dengan 1-2 huruf sudah menggambarkan dari unsur tersebut. Kemudian alasan yang kedua menurut Ibu, karena unsur kimia itu sangat-sangat kecil, jadi kita perlu sesuatu untuk mengibaratkannya. Berbeda misalkan ketika Ibu membicarakan tentang pepaya, apa yang kita bayangkan? Buah pepaya, walaupun mungkin nanti ada yang membayangkan pepaya dibelah, ada yang membayangkan pepaya California, pepaya lokal misalkan, tetapi yang ada dalam bayangan kita adalah pepaya. Tetapi apa yang ada di dalam bayangan kita ketika menyebutkan nama unsur kimia? Oksigen misalkan. Nggak ada yang kita bayangkan, karena oksigen itu sesuatu yang tidak bisa terlihat. Unsur kimia itu karena sangat-sangat kecil, tidak bisa terlihat, jadi susah untuk dibayangkan. Nah, inilah gunanya lambang unsur. Nah, sebelum memasuki lambang unsur, kita akan membahas dulu bahwa sejarah penulisan lambang unsur itu ada tiga. Yang pertama adalah menurut para ahli kimia pada abad pertengahan. Ini sekitar abad ke-2 sampai ke-7 Masehi ya. Jadi sangat-sangat lampau. Kemudian teori yang kedua yaitu teori dari John Dalton. Ini juga beliau bapak kimia ya, mengungkapkan juga tentang lambang unsur. Kemudian yang ketiga adalah John Jacob Berzelius. Nah, nanti ketiga teori ini yang akan membahas tentang lambang unsur. Kita masuk ke yang pertama dulu. Menurut para ahli kimia pada abad pertengahan, lambang unsur itu bisa dilambangkan dengan, nah ini dengan misalkan sesuatu yang yang memang pada zaman dahulu itu segala sesuatu dilambangkan. Nah, lambangnya itu misalkan emas dilambangkan dengan simbol lingkaran seperti ini. Kemudian ada lagi yang disebutnya ini adalah perak, dilambangkan dengan bulan sabit. Ada lagi misalkan yang dilambangkan dengan seperti ini adalah air raksa atau Hg ya. Kemudian dilambangkan ada lagi ini adalah lambang dari tembaga. Kemudian besi, ada lagi lambangnya banyak macam, timbal, kemudian seng. Nah, kemudian kenapa ini menjadi tidak praktis? Karena kita lebih jadi kita berpikir dua kali, kita mempelajari dua kali, satu mengingat-ingat lambang, yang kedua mengingat-ingat unsur ya, karena untuk mengingat lambang itu juga perlu ingatan yang kuat ya. Kemudian ini disempurnakan yang kedua yaitu oleh John Dalton, bapak kimia. Nah, pendapat John Dalton itu yang pertama, beliau mengemukakan bahwa lambang unsur itu menggunakan lingkaran sebagai dasarnya. Jadi apapun unsurnya pasti awalnya adalah lingkaran. Nah, itu. Misalkan ini untuk oksigen dilambangkan dengan O bulat seperti itu, kemudian O ada titiknya itu untuk hidrogen, kemudian bulat lagi ada garis tengahnya ini untuk nitrogen. Kemudian contoh lagi bulat pejal hitam ini untuk unsur
karbon, kemudian ada lagi belerang, dan semuanya itu diawali dengan dasar lingkaran, ya, untuk emas. Nah, kemudian beliau juga berpikir bahwa sebetulnya lambang itu kurang praktis. Ya, ketika misalkan akan digunakan untuk senyawa, misalkan H2O, kita perlu lingkaran yang digabung dengan lingkaran, pokoknya ribet gitu ya. Kemudian pada akhirnya John Jacob Berzelius ini adalah yang kita pakai sampai saat ini. Jadi pendapat beliau ini yang kita pakai, bahwa setiap unsur itu diberi lambang satu huruf. Jadi kita membuatnya itu lambang unsur itu adalah satu huruf. Nah, huruf apa yang dipakai? Yaitu huruf awal dari nama Latin untuk unsur tersebut. Nah, jadi dari nama Latinnya, ya. Nama Latin itu adalah nama yang diakui secara internasional, ya. Jadi bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, tapi nama Latinnya yang digunakan. Kemudian ditulisnya dengan huruf kapital atau yang kita sebut sebagai huruf besar. Kemudian bagaimana kalau ada unsur-unsur yang memiliki nama awalnya sama gitu. Nah, di sini maka lambang unsurnya itu ditulis dengan menuliskan huruf pertama dan huruf lain dari nama unsur tersebut, tetapi huruf lainnya itu memakai huruf kecil. Jadi tetap satu unsur, satu huruf kapital, seperti yang sudah kita bahas di ciri-ciri unsur kemarin. Ya. Jadi menurut Berzelius ini, kalau bisa kita simpulkan, yang pertama, menuliskan lambang itu berdasarkan nama Latin dari unsur tersebut. Nah, kemudian yang kedua, yang digunakan sebagai lambang adalah nama huruf awal dari nama unsur tersebut. Ya, misalkan kalau oksigen berarti O, kalau misalkan ada unsur apa lagi yang sudah kita kenal, hidrogen berarti H, ya. Kemudian dilambangkan dengan satu huruf kapital. Nah, itu satu huruf kapital, huruf pertama, dan hurufnya itu harus huruf kapital, huruf besar. Ya, satu unsur, satu huruf kapital. Kemudian apabila nama unsur sama, ada nama awalnya sama, huruf awalnya sama, maka menulis lambangnya itu huruf pertama dan huruf lain pada nama tersebut, tetapi huruf yang kedua dan seterusnya itu memakai huruf kecil. Nah, contohnya nih, yang pertama, ada unsur namanya nitrogen. Nah, nitrogennya ini huruf pertamanya berarti adalah N, maka nitrogen dilambangkan dengan huruf N besar. Ya. Kemudian ada lagi nama unsur yang diawali dari huruf N juga, yaitu neon. Nah, kemudian bagaimana untuk membedakan dengan nitrogen? Maka neon itu dilambangkan dengan Ne. N-nya huruf kapital, E-nya huruf kecil. E-nya itu huruf kedua dari kata neon dan itu memakai huruf kecil. Jadi huruf kapitalnya tetap satu untuk melambangkan satu buah unsur. Terdiri dari dua huruf, huruf pertama kapital, huruf yang keduanya huruf kecil. Nah, kemudian yang ketiga besi. Nah, besi itu kalau tadi N, huruf awalnya N. Neon, huruf lambangnya N dan E, karena kalau N saja dia akan sama dengan nitrogen. Sekarang bagaimana kalau besi? Apakah lambangnya B? Tidak. Besi itu lambangnya Fe. Kenapa Fe? Karena untuk nitrogen dan neon tadi kebetulan nama Latin dengan bahasa Indonesianya sama. Nama Latinnya nitrogen, nama bahasa Indonesia juga nitrogen. Nama Latinnya neon, bahasa Indonesia juga neon. Untuk besi, ya, nama Latinnya itu ferro. Ya, makanya unsur besi di sini lambangnya adalah Fe. Ya. Kenapa tidak F saja? Karena ada unsur lain yang sudah lebih dahulu ditemukan dan menggunakan lambang F. Ya. Maka untuk besi dengan nama latinnya ferro, kita memakai atau ferrum, kita memakai di sini lambangnya Fe, gitu ya, karena kita menggunakan bahasa Latin. Ya. Kemudian ada lagi unsur yang kalau kita melihat di tabel unsur periodik, ada unsur yang dilambangkan dengan 3 huruf. Nah, untuk unsur-unsur yang dilambangkan dengan 3 huruf ini, apakah dia maksudnya karena tidak ada hurufnya itu harus sama, karena misalkan tadi N 1 huruf, NE 2 huruf, karena ada yang sama, apakah dengan yang 3 yang sama ini karena
U dan U itu sudah ada, makanya ditambah lagi huruf yang ketiga, tidak. Khusus untuk unsur-unsur yang dilambangkan dengan 3 huruf, ini adalah untuk unsur-unsur dari yang rekayasa alias buatan ya. Kalau yang unsur-unsur utama ini adalah unsur yang alami, berasal dari alam, jadi tidak dibuat oleh manusia. Kalau ini adalah unsur yang dibuat oleh atau direkayasa di laboratorium ya. Contohnya adalah ununbium yang dilambangkan dengan 3 huruf, sama aturannya sama, huruf pertama huruf besar, huruf yang kedua dan ketiganya adalah huruf kecil. Nah, kemudian kita lanjutkan. Unsur itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut unsur logam dan unsur non-logam. Ini berdasarkan sifatnya. Nah, perbedaan sifat ini antara unsur logam dengan non-logam ini adalah sebagian besar. Karena ada unsur-unsur yang sifatnya tidak seperti ini. Contoh, untuk yang pertama. Untuk unsur logam yang sebelah sini, ya ini adalah unsur non-logam. Untuk unsur-unsur non-logam itu biasanya berwujud gas atau cair, sedangkan untuk logam biasanya atau sebagian besar berwujud padat pada suhu kamar atau pada keadaan normal. Kemudian, unsur non-logam itu biasanya dia isolator, artinya tidak menghantarkan arus listrik. Ya, makanya sering digunakan untuk melapisi bahan-bahan logam. Karena misalkan alat listrik dilapisi dengan karet, dengan plastik, nah itu. Berarti itu adalah unsur non-logam. Sedangkan logam kebalikannya, dia sebagian besar merupakan konduktor panas, artinya penghantar panas yang baik, penghantar listrik yang baik. Kemudian untuk unsur non-logam biasanya sebagian besar memiliki titik pidih rendah, sedangkan unsur logam kebalikannya memiliki titik pidih dan titik releh yang tinggi. Kemudian perbedaan lainnya untuk unsur logam, logam itu dia memiliki massa jenis besar, sebagian besar. Kemudian untuk unsur non-logam memiliki massa jenis kecil. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, kalau logam bisa ditempa, misalkan emas, perak, besi itu bisa ditempa, sedangkan unsur non-logam tidak dapat ditempa. Itu perbedaannya. Dan yang terakhir, perbedaan antara logam dan non-logam adalah kalau non-logam tidak mengkilap jika digosok, sedangkan logam akan mengilap jika digosok. Ya. Baik, untuk lambang unsur di bab 2 pertemuan pertama cukup sekian. Jangan lupa kita akan mengadakan tes lisan. Setelah kalian menonton video ini, silakan nanti pada jam 12 siang WA ke nomor WA Ibu dengan format nama dan kelas. Kemudian nanti urutan WA yang masuk kita akan mengadakan tes lisan melalui video call ya. Untuk info selanjutnya silakan dibaca di classroom-nya pengumumannya. Sekian dari Ibu, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat